والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Tanja, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat duhur Masjid Tanja Tanwirun Najah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah hari ini kita dimampukan melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari yang ke-25. Semoga sampai maghrib nanti ya. Dan juga kita dimampukan menghidupkan sunnah Rasulullah yang agung dan mulia, berjamaah sholat fardu di bulan Ramadan serta duduk di majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan ibadah puasa Ramadan kita dan juga amalia-amalia Ramadan lainnya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkenan menerimanya sehingga menjadi sababiyah Allah ampuni semua dosa kita, Allah terima taubat kita, dan Allah kabulkan semua hajat serta cita-cita luhur dan mulia kita, baik hajat agama dunia maupun hajat akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah berada di minggu terakhir dari bulan Ramadan, tepatnya hari ini Ahad 25 Ramadan 1447 Hijriah. Di penghujung Ramadan ini, mari kita memperbanyak muhasabah, baik muhasabah diri maupun muhasabah amalia-amalia Ramadan kita. Ketahuilah bahwa muhasabah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dengan tegas dalam Al-Quran. Di antaranya ada satu ayat Allah perintahkan agar kita selalu bermuhasabah. Ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kalian semua kepada Allah, dan hendaknya seseorang di antara kalian selalu melihat masa lalunya untuk bekal hidup di masa yang akan datang, di masa depannya. Lewat ayat ini Allah perintahkan agar kita menjadi pribadi yang selalu mau mengevaluasi diri, yang selalu mau bermuhasabah, meneliti diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Dan Al-Quran sekali lagi memerintahkan agar kita menjadi pribadi yang selalu mau mengevaluasi diri. Bahkan 2/3 isi Al-Quran menceritakan tentang umat-umat zaman dulu, baik mereka yang beriman, yang taat, yang soleh, maupun sebaliknya mereka yang ingkar, yang menyekutukan Allah, yang selalu melawan dan mendurhakai Allah. Al-Quran menceritakan umat-umat zaman dulu tiada lain tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Bagaimana Allah memuliakan dan memberikan balasan-balasan baik pada mereka yang beriman, ahli taat, ahli amal soleh. Dan Allah azab, binasakan, hinakan, celakakan mereka yang ingkar kepadanya, yang menyekutukannya, yang selalu melanggar larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab juga pernah berkalam, dan kalamnya selalu disampaikan oleh para sahabat yang lain, juga para ulama yang hidup sesudahnya. Beliau katakan, hasibu anfusakum, selalulah evaluasi diri kalian, qabla an tuhasabu yaumal qiyamah, sebelum kelak di hari kiamat engkau dievaluasi, diteliti semua amal perbuatanmu. Di penghujung Ramadan ini yang masih tersisa 4-5 hari ke depan, sekali lagi mari kita perbanyak muhasabah diri. Kita evaluasi diri kita dengan sejujur-jujurnya. Selama 25 hari yang telah kita lewati ini, apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah lebih banyak kebaikannya, kesalehannya, atau sebaliknya lebih banyak waktu yang kita sia-siakan, bahkan naudzubillah kita gunakan untuk melanggar larangannya Allah? Jika hasil muhasabah kita temukan ternyata masih banyak waktu yang kita sia-siakan, bahkan juga masih banyak waktu yang kita gunakan bermaksiat kepada Allah, mari segera bertobat dengan benar kepada Allah. Sisa Ramadan 4-5 hari ke depan kita gunakan semaksimal mungkin untuk bertobat dan juga memperbaiki diri kita dengan melakukan banyak kesalehan serta ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Dan jika hasil muhasabah diri kita temukan banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, bersyukurlah kepada Allah. Jangan merasa cukup dengan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan selama 25 hari ini, tapi terus minimal pertahankan.
syukur tingkatkan, dan sungguh tidak ada seorang hamba mampu melakukan kebaikan dan ketaatan sekecil apapun kecuali dengan pertolongannya Allah, sehingga saat kita sadar diri semua terjadi, kebaikan bisa kita lakukan, kemaksiatan bisa kita tinggalkan karena pertolongannya Allah. Terus bermohon kepada Allah agar kita dimampukan minimal mempertahankan kesalehan-kesalehan yang kita lakukan selama 25 hari ini. Syukur kita tingkatkan. Ini yang pertama, hadirin hadirat, yang perlu kita lakukan di penghujung Ramadan ini. Yang kedua, muhasabah amal. Tentu Bapak Ibu sudah merasa melakukan banyak amalia Ramadan. Mulai amalia yang sifatnya wajib, puasa Ramadan, juga sholat fardu kita yang selalu kita jaga, kita kerjakan berjamaah, maupun amalia Ramadan yang sifat dan hukumnya sunnah. Ada qiyamu Ramadan, jamaah tarawih dan witir setiap malam, ada tadarus Al-Quran, ada sholat malam, iktikaf, sedekah, dan amalia Ramadan lainnya. Hadirin, sering kita mendengar amal soleh kita menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kita. Sering juga kita mendengar bahwa hanya amal solehlah yang bisa membawa kita kepada ridho dan surganya Allah, yang bisa menolong dan menyelamatkan kita dari kedahsyatannya akhirat, mulai kedahsyatannya alam kubur, kedahsyatannya hari kiamah, dan juga kedahsyatan siksa neraka. Tapi yang perlu diketahui Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, amal soleh yang benar-benar membawa manfaat dan kebaikan dunia sampai akhirat adalah amal soleh yang diterima. Puasa Ramadan yang diterima, qiyamu Ramadan yang diterima, sedekah di bulan Ramadan yang diterima, dan amalia Ramadan lainnya yang diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu telah menubuahkan bahwa sungguh kam min shaimin, nanti akan ada orang ahli puasa, laisa min siyamihi illal ju' wal 'atsh, tapi sayang disayang, dari puasanya mereka hanya mendapatkan rasa haus, mereka hanya mendapatkan rasa lapar, mereka hanya mendapatkan rasa capek, rasa letih. Manfaat puasa yang bisa menyelamatkan mereka dari dahsyatnya hari kiamah, dari siksa neraka, juga bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan yang dijanjikan, tidak akan mereka dapatkan. Sebab itu tadi, yang dikejar bagaimana ibadah kita sah dalam pandangan syariat, syarat rukunnya dipenuhi, perkara yang membatalkannya dijaga. Padahal tidak cukup sah dalam pandangan syariat jika ingin ibadah kita diterima oleh Allah,
kecuali sah dalam pandangan syariat dengan terpenuhinya syarat rukun, dengan terhindari dan terjaganya perkara yang membatalkan. Kita harus selalu menjaga niat kita dalam beribadah, tiada lain dan tiada bukan niat kita hanya karena Allah, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho dan ganjaran dari Allah. Ibarat ibadah kita itu hidangan, sungguh hidangan ibadah kita hanya kita suguhkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Terlebih masalah ibadah puasa, ada banyak perkara yang kalau kita tidak menjaganya saat kita berpuasa, maka sekali lagi ibadah puasa kita meskipun sah dalam pandangan syariat, ibadah puasa kita tidak akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, tidak akan membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Nabi selalu berpesan, jaga 5 perkara saat kalian berpuasa. Yang kesimpulannya 5 perkara itu 4 di lesan. Jaga lesan kita dari ghibah, dari bohong, dari ngadu domba, dari memfitnah, dari sumpah palsu. Dan juga jaga pandangan mata kita dari melihat yang diharamkan. Jaga seluruh anggota tubuh kita dari kemaksiatan demi kemaksiatan, keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika selama ini 25 hari telah kita lewati Bapak Ibu, amalia-amalia Ramadan kita kerjakan hanya kita memburu supaya sah dalam pandangan syariat. Mari kita evaluasi kembali. Masih ada sisa waktu 4-5 hari ke depan. Jika memang demikian, kita melakukan amalia Ramadan hanya memburu sah dalam pandangan syariat, kita rubah, kita tingkatkan agar menjadi amal yang diterima oleh Allah. Dengan cara apa? Kecuali sah dalam pandangan syariat. Selalu kita tata niat kita, hati kita ikhlas karena Allah, dan terkhusus ibadah puasa Ramadan kita jaga dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya pahala ibadah puasa kita, tidak diterimanya ibadah puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah mampukan di sisa Ramadan yang tinggal 5 hari ke depan ini, kita lebih maksimal dalam melakukan ketaatan dan kesalehan. Dan juga bukan hanya kuantitas yang kita buru, tapi juga kualitas ibadah kita, amalia-amalia kita, sehingga benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan, benar-benar dosa kita diampuni, sehingga kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, suci, bersih, tanpa adanya noda dan kotoran dosa, layak kita tergolong orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian, suci seperti bayi yang baru lahir, suci dari kotoran dan noda-noda dosa serta maksiat kita. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.